saya dan Om Eko pun berniat untuk pindah ruangan. Dan di situ terjadi lagi gangguan makhluk astral di sana. Mendengar sebuah ketawa-ketawa kecil dari wanita ya teman-teman. Di sana semakin lama semakin kencang suara ketawa tersebut. Dan saya sama Om Eko berinisiatif untuk mengecek, karena saya dan Om Eko kan berdua, jadi beranilah di sana. Dan di sana saya berdua sama Om Eko mengeceklah dari mana asal muasal suara cekikikan kuntilanak tersebut. Nah, setelah saya keluar dari ruangan tersebut, saya melihat sebuah penampakan kuntilanak merah di sana. Dan di saat itu saya dan Om Eko ketika melihat sebuah kuntilanak tersebut langsung lari terbirik-birik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tunjukkan eksistensi kalian. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Malam ini OMG kembali berbagi kisah misteri. Kali ini OMG kedatangan narasumber yang kabarnya dulu pernah menjadi host di Bigo Live, yang katanya emasnya ini sampai kocar-kacir timnya saat itu karena ada penampakan yang sangat luar biasa. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan cerita yang selengkapnya dari narasumber. Perkenalkan, nama saya Basong Sitompul. Saya dari Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Jadi ini pengalaman saya dan teman-teman. Dulu setahun yang lalu, saya dan teman-teman mencoba sebuah aplikasi Bigo Lab namanya. Setahu saya dan teman-teman dulu, aplikasi Bigo Lab itu diperuntukkan untuk aplikasi yang isinya wanita-wanita vulgar, tahu sendirilah teman-teman. Dan sekarang ternyata Bigo Lab ada berbagai macam konten. Nah, waktu itu saya dan teman-teman mencoba sebuah konten explore di rumah kosong, di sekolahan kosong, di hutan. Jadi ceritanya itu saya dan teman-teman berburu hantu di aplikasi Bigo Lab tersebut. Saya dan teman-teman itu ada 5 tim, dan kebetulan saya sebagai host dan teman-teman lainnya mantau dari kejauhan. Saya dan teman-teman memilih Bigo Lab karena ya tidak lain dan tidak mungkin karena uangnya. Jadi waktu main Bigo Lab itu sistemnya kita disawer, guys. Nah, di situ lumayan sih untuk penghasilan satu kali live. Saya dan teman-teman cukuplah untuk beli seperti alat elektronik, laptop ataupun HP sekali live. Itulah yang membuat saya dan teman-teman tertarik di Bigo Lab. Walaupun untuk resikonya juga lumayan bahaya sih, karena kan saya dan teman-teman acara live-nya ini tengah malam. Jadi sekitaran jam 12 malam ke atas. Untuk resikonya memang untuk kalau malam di tempat saya tinggal, kalau malam banyak begal seperti daerah-daerah biasanya lah. Jadi beberapa explore memang saya dan teman-teman mengalami sebuah penampakan ataupun gangguan. Tapi ini adalah sebuah pengalaman yang sangat-sangat serem menurut saya. Pengalaman yang paling serem saya alami ini adalah explore di sebuah perumahan kosong yang ada di Sungai Tuha, Oku Timur. Jadi perumahan ini dulu dipakai oleh pegawai barito namanya. Nah, perumahan ini tepatnya dekat stasiun lama Sungai Tuha. Jadi stasiun ini sudah lama nggak dipakai teman-teman. Untuk pertama kali kita ke sana, kita menemui dulu, kalau bisa disebut adalah juru kunci lah untuk daerah di sana. Jadi bisa saya gambarkan
untuk perumahan kosong ini itu tuh jauh dari pemukiman warga. Jadi letaknya ini cukup jauh, sekitar 1 km dari pemukiman warga. Tetapi di sana tetap ada perumahan, dan anehnya perumahan itu cuman ada sekitar 7 rumah. Nah itu saya nggak tahu. Dan tapi untuk juru kunci memang tempat tinggalnya salah satu 7 rumah di sana. Sebelum kita eksplor malam, sore itu saya dan teman memantau dulu situasi di daerah sana, karena kalau siang kan kita bisa melihat untuk resikonya kalau masuk ruangan ini atau perumahan ini bahayanya bagaimana. Nah itu kita pantau dulu sebelum kita live. Nah tibalah waktu malam hari, kita berangkat waktu malam Jumat Kliwon. Memang sengaja saya dan teman-teman memilih malam Jumat Kliwon karena untuk situasi malam Jumat kita tahu sendiri sungguh sangat mencekam. Nah, jadi kita berangkatlah malam Jumat itu, saya dan teman-teman ada 5 orang. Sampai di sana kita sudah ditunggu sama juru kunci. Untuk namanya saya tidak sebutkan. Nah, di sana kita matur, bahasanya bahasa Jawanya kita matur, kita izin dulu sama juru kunci di sana. Nah, kita mau explore bla 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 di sini, dan ternyata di situ antusias warga cukup lumayan banyak. Di sana mungkin ada sekitaran 10 warga di sana ingin melihat bagaimana aktivitas kita explore di sebuah perumahan kosong itu. Tetapi salah satu tim kita yang ketua bilang kepada warga sekitar bahwasanya boleh menonton tapi lewat HP, karena apabila kita terlalu rame di daerah perumahan kosong itu untuk penampakan jarang keluar. Jadi disitulah kita mulai. Kebetulan saya host, saya megang kamera, saya juga langsung ngobrol kepada audiens yang nonton di acara live tersebut. Dan untuk warga dan tim saya memantau dari mungkin ada 50-an meter jarak antara saya live di perumahan itu dan untuk penonton. Kesan pertama saya masuk di rumah nomor paling ujung, mungkin bisa disebut urutan nomor 2 di antara 7 rumah. Jadi setelah saya masuk ruangan tersebut, itu saya sudah disambut oleh penghuni di sana. Jadi waktu saya masuk, saya baca sebisanya. Terus sebelum saya masuk itu sudah ada aura-aura, saya mencium bau seperti bangkai. Dan waktu saya mencium sebuah bangkai itu pasti saya ceritakan untuk audien-audien yang menonton live Bigo saya. Nah, terus dari penonton itu ada tantangan waktu itu, langsung Min, langsung saja masuk, siapa tahu kamu nemu penampakan-penampakan yang lebih horor. Nah, setelah saya menuruti audien tersebut menantang, saya masuklah ke dalam perumahan itu. Dan setelah saya masuk, saya seperti mendengar suara ular mendesis, tapi anehnya suara itu nggak berhenti-henti, seperti mengelilingi perumahan yang saya masuki di sana. Nah, setelah saya berkoordinasi sama tim, gimana nih tim? Lanjut aja, kata teman-teman saya. Oke, saya lanjutkan. Setelah saya lanjutkan, seperti biasa saya mengeksplor ruangan-ruangan kosong seperti ada WC, ada kamar, juga ada ruang tamu. Di sana sekelebat saya melihat sebuah penampakan, bisa dibilang seperti bayangan ya, seperti bayangan tapi lumayan besar dari jendela paling belakang perumahan itu. Nah, audien itu menunjukkan bahwasanya penampakan tersebut ada di belakang jendela belakang. Nah, ketika saya hampirin dan saya di sana, ternyata penampakan itu nggak ada. Muncullah sebuah pertanyaan dari audien Bigo Live tersebut. Mereka seperti mengasih tantangan kepada saya. Ayo, Min, kan bahasanya bilang Min ya. Kamu main jalangkung aja di situ. Terus setelah saya pikir-pikir sama teman-teman, oke kita iyain, tetapi ada syaratnya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan acara main jalangkung di situ, kita mendapatkan sebuah gift. Ya, waktu itu sebuah singa. Jadi saya bilang kepada audien penonton di Bigo Live, oke saya lakukan kita main jalangkung di sebuah aula tersebut.
Tapi dengan syarat untuk sultan-sultan yang ada di Bigo Lab itu nyawer terlebih dahulu supaya menjadi saya semangat bermain jalangkung di aula tersebut. Nah, waktu itu setelah saya bilang seperti itu kepada audien, nah audien tersebut mengirimlah sebuah gift singa, ada 3 kemarin. Semangatlah saya di situ. Saya dan teman-teman jadi semangat untuk melakukan acara bisa dibilang ritual jalangkung lah. Setelah kita berunding sama tim, kita ambil perlengkapan untuk main jalangkung di sana dan kita mulailah acara. Di situ kita memakai sebuah lilin, ada 2 saya pegang seperti main jalangkung pada umumnya. Saya main jalangkung, ada sebuah jalangkung dan dengan kepala seperti batok kelapa. Dan untuk baju memang kemarin kebetulan kita pakai mori asli ya teman-teman. Mori asli, dan juga untuk perlengkapan ada sebuah kertas dan di ujung jalangkung itu ada sebuah pena. Nah, di situ ada requestan lagi dari audien di Bigo Lab. Mungkin kalau cuma main jalangkung nggak seru nih Min. Coba disetel seperti musik-musik serem seperti gamelan ataupun sinden. Nah, di situ karena audien request untuk di setel musik biar semakin mencengkam aura, dan pada akhirnya saya masanglah sebuah musik di situ, sinden. Belum saya setel suara sinden itu di HP, saya mendengar sebuah seperti tertawa kecil ya teman-teman. Dan itu arahnya di luar dari gedung aula tersebut. Nah, untuk tim dengar juga suara tertawa kecil itu. Saya inisiatif lah, langsung lari, saya memegang kamera. Untuk jalangkung tadi saya tinggal di situ. Saya carilah suara tersebut, siapa tahu kita melihat penampakan atau kuntilanak ataupun yang lainnya. Setelah saya cari suara kuntilanak tersebut, suara tersebut, dan ternyata tidak ada teman-teman. Kembalilah saya ke tempat untuk ritual jalangkung tersebut. Nah, untuk ritual jalangkung tersebut karena posisi saya sebagai host itu jadi kameramen juga, jadi host juga. Jadi kamera tersebut saya pasang di tripod. Nah, jadi bisa saya leluasa memainkan jalangkung tersebut. Setelah tripod saya pasang, lilin saya nyalakan, di situ mulailah saya bermain jalangkung. Seperti biasa, namanya bermain jalangkung ada sebuah yel-yel jalangkung. Jalangkung, di sini ada pesta. Saya menyebutkan seperti itu. Setelah saya bernyanyi seperti itu, jalangkung di sini ada pesta. Jadi disitulah mulai jalangkung ini beraksi. Dia sudah waktu saya pegang melakukan gerakan-gerakan yang nggak beraturan. Setelah saya berinteraksi sama audien yang nonton live saya, nah ini mulai beraksi nih teman-teman. Nah, salah satu audien itu ada yang komentar, Min, coba deh Min, minta togel, nomor togel 4 angka, siapa tahu tembus. Nah, di situ baru saya inisiatif bilang sama jalangkung itu, karena jalangkung itu sudah bereaksi, bergerak, saya bertanyalah pada jalangkung. Kalau memang keberadaan memang ada, tunjukkan eksistensi kalian. Dalam bahasa Bigo saya di sana dulu. Dan di situ saya mulai untuk membaca ritual. Jalangkung di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan, tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan 4 angka nomor. Ini teman-teman, lucunya itu ya. Ketika jalangkung itu beraksi, saya langsung ngeblank. Ketika mau baca yang namanya kulhu geni ataupun a'udzu bikalimatillah itu, saya langsung refleks baca doa masuk WC kalau nggak salah. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi dan disitulah jadi suasananya yang seharusnya mencekam, audien pada ketawa semua karena saking gugupnya saya. Bukannya saya baca doa-doa seperti kulhu geni, malah baca doa masuk WC. Di situ jadi suasana mencair ya teman-teman. Dan saya lanjutin lagi, memang agak lucu, tetapi saya lanjut lagi. Dan di sana teringat saya bacaannya kalau nggak salah, yang bener nih bukan baca doa masuk WC ya. A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billah. Di situ ada audien bilang,
bacain kulhu gini aja, Min, biar makin panas untuk para penghuni di sana. Nah, setelah saya bacakan kulhu gini, kalau nggak salah bacaannya, qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadirun abadan la quwata illa billah. Disitulah langsung si jalangkung ini, untuk di ujungnya kan memang sengaja ditaruh seperti spidol ataupun pena ya. Dan saya langsung jelek, bahasanya gimana? Langsung pena itu menancap di sebuah kertas yang saya sediakan, dan mulai di situ saya mengikuti alur dari jalangkung tersebut. Saya ikutin aja alur dari jalangkung tersebut. Untuk pertamanya memang di situ jalangkung seperti menggambar-gambar nggak jelas ya, gambar nggak jelas. Terus saya tanyain, kamu siapa? Di situ reaksi jalangkung tetap nggak beraturan, muter-muter seperti bikin gambar benang ruwet ya kalau bahasa Jawanya. Makin lama saya tanyain, kamu siapa, nggak jelas. Terus saya langsung to the point sama jalangkungnya, ini ada audien saya pingin minta nomor togel. Kalau memang keberadaan kalian ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Nah, di situ mulai beraturan sampai pada angka keempat, si audien ini bilang kepada saya, Min, coba perhatikan di belakang kamu ada apa itu. Nah, setelah si audien ini bicara ataupun komentar di Bigo Lab saya, Min, coba lihat ke belakang deh, itu apa penampakan. Setelah saya lihat ke belakang, saya nggak melihat sama sekali penampakan di belakang. Tetapi setelah saya scroll, audien ini tetap ngeyel bahwasanya melihat sebuah penampakan di belakang, tepatnya di sebuah kamar, seperti kayak bola api. Kalau kita gambarkan seperti bola api, tapi bola api itu menggantung ya di sebuah jendela, karena perumahan ini kan jendelanya sudah rusak, jadi untuk kita melihat keluar itu bisa. Nah, di situ audien tetap ngeyel melihat sebuah penampakan sebuah api, kalau bisa kita sebut kemamang ataupun banaspati ya. Di situ setelah saya melihat ke belakang tidak ada penampakan, saya fokuslah bermain jalangkung. Nah, setelah mendapatkan angka ini, jalangkung ini sudah tidak bereaksi lagi teman-teman. Nah, terus saya tetap fokus bermain jalangkung. Pertanyaan ataupun komentar-komentar timbul lagi dari audien. Astagfirullah, la ilaha illallah. Terus banyak komentar dari audien bicara bahwasanya di belakang saya ada penampakan. Dan ini beda, bukan dari kamar, tetapi dari sebuah WC. Nah, dari situ saya tidak langsung melihat ke belakang. Saya melihat dari komentar-komentar tersebut, bahasanya audien itu melihat sebuah penampakan di sebuah jendela kecil di WC deket kamar tidur. Nah, untuk video sepertinya saya dan teman-teman masih menyimpannya. Setelah di komentar itu ricu, banyak sekali komentar melihat penampakan, dan pada waktu saat itulah saya melihat ke belakang. Astagfirullahaladzim, langsung keberit-berit saya melihat sebuah penampakan pocong di jendela atas kamar mandi. Dan untuk visualisasinya saya melihat di situ pocong itu gimana ya, mukanya itu hitam, tapi untuk matanya bisa kelihatan, untuk mata dan juga mulut itu bisa kelihatan, untuk mata merah dan untuk muka itu seperti hancur. Dari situlah setelah saya melihat ke belakang, langsung saya refleks lari dan minta bantuan kepada tim saya yang ada di luar. Udah nggak kuat. Dan untuk properti seperti jalangkung, di situ refleks saya tinggal di situ. Nah, ketika saya lari, posisi kamera tetap ada di situ. Nah, disitulah saya lari menghampiri teman-teman ataupun tim yang memantau dari kejauhan. Nah, di sini saya dibantu Om Eko untuk masuk lagi ke sebuah aula tersebut. Karena waktu saya lari ketakutan melihat pocong tersebut, kamera dan properti di sana masih tertinggal. Ya, sebelum masuk di ruangan aula tersebut, saya berbincang dulu kepada tim. Di sana saya bilang, udah nggak kuat nih kalau sendirian. Di situ tim menguatkan saya, sudahlah nggak apa-apa, kan cuma penampakan pocong. Lagi aja, terusin main jalangkungnya. Di situ saya tetap kekeh,
saya bilang nggak mau. Dan di situ pada akhirnya tim saya yang namanya Om Eko membantu saya lah, menemani untuk kembali eksplor di ruangan tersebut. Sampai di sana, jadi ceritanya ini beda lagi. Sekarang saya berdua sama Om Eko. Di sana setelah kita sampai di ruangan tersebut, saya dan Om Eko langsung mengecek sebuah WC yang ada penampakan pocong tersebut. Setelah saya mengecek sama Om Eko tersebut di ruangan WC, di sana tidak ada penampakan sama sekali. Saya dan Om Eko pun berniat untuk pindah ruangan. Dan di situ terjadi lagi gangguan makhluk astral di sana. Mendengar sebuah ketawa-ketawa kecil dari wanita ya teman-teman. Di sana semakin lama semakin kencang suara ketawa tersebut. Dan saya sama Om Eko berinisiatif untuk mengecek karena saya dan Om Eko kan berdua, jadi beranilah di sana. Dan di sana saya berdua sama Om Eko mengeceklah dari mana asal muasal suara cekikikan kuntilanak tersebut. Nah, setelah saya keluar dari ruangan tersebut, saya melihat sebuah penampakan kuntilanak merah di sana. Dan di saat itu saya dan Om Eko ketika melihat sebuah kuntilanak tersebut langsung lari terbirit-birit, udah nggak tahu kemana.